Shalom semuanya. Ya, malam hari ini saya akan sampaikan tema tentang Ebenezer. Siapa tahu kisah ini? Siapa yang sudah tahu? Oke ya, kita tahu bahwa memasuki tahun 2025 kita harus mengandalkan Tuhan. Siapa yang sepakat? Siapa yang mau berjalan dengan kekuatan sendiri? Enggak ya? Enggak berani ya saudara. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memerlukan satu pegangan dalam kehidupan kita. Berharap pada apa? Berharap pada pertolongan Tuhan. Ya, Pak Niko sampaikan dan ingatkan bahwa memasuki tahun 2025 ini enggak ada yang pasti. Enggak ada yang bisa diharapkan, enggak ada yang bisa digantungkan, enggak bisa ada yang menjadi menjadi kekuatan kita. Contohnya ya, kita nggak pernah tahu lah ya, kejadian demi kejadian berlaku dalam hidup kita. Contohnya aja kemarin Ibu Ririn ya, paginya sehat gitu, jalan-jalan jam berapa sampai siang ya masih sehat. Tiba-tiba kolik aja gitu ya, kolik gitu, sakit di sini. Kesehatan itu juga bagian yang penting dalam kehidupan kita, dan kita nggak tahu tiba-tiba hari ini mungkin bisa tahu-tahu kita lemes ya. Bahkan kemarin ini kakek sama cucu masuk sama-sama di rumah sakit Parakan ya, tiba-tiba Arwen panas beberapa hari katanya nggak turun-turun ya, harus diopnam sama-sama katanya biar cepat sembuh. Nah, hal-hal seperti itu akan datang dalam kehidupan kita dan tidak ada yang dapat kita andalkan. Tetapi kita tahu bahwa kita punya satu yang dapat kita harapkan. Kita berharap senantiasa pada pertolongan Tuhan. Dan orang yang berharap pada pertolongan Tuhan harus menanti-nantikan Tuhan. Nah, lagu ini diberikan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, tepat katanya ya. Jadi Bu Christine dapat melodinya beberapa lama, yang setahun lalu berapa lama, terus tiba-tiba ketika ada firman menanti-nantikan Tuhan, dia menangkap dan dapat menaruh firman di melodi itu, dan kita mendapat lagu yang luar biasa. Kita nyanyikan menanti-nantikan Tuhan supaya hati kita tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Nah, apa arti Ebenezer? Kita lihat, Ebenezer adalah dalam bahasa Ibrani, adalah batu pertolongan. Ada dua kata di situ, even dan eser, yang artinya batu dan penolong. Ebenezer ini satu batu yang didirikan oleh Nabi Samuel. Untuk apa? Untuk mengenang sebagai lambang bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel. Ya, mengenang pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel berhasil mengalahkan orang Filistin di Mizpah. Nah, batu ini sebagai satu tanda syukur atas pertolongan Tuhan. Kenapa sampai Nabi Samuel ini mendirikan batu yang sangat besar untuk mengenang pertolongan Tuhan pada bangsa Israel? Nah, ini ada kisahnya ya. Kisahnya kita akan potong, nggak langsung baca dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14, tapi saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk satu potong kita bisa mengikutinya supaya kita tahu betapa Samuel ini sampai harus menandai batu ucapan syukur, menjadi tanda bahwa ini loh batu ini, tandanya bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel. Kita lihat ayatnya, 1 Samuel 7 ayat 12. Nah, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara, kita juga perlu loh setiap kali kita ditolong Tuhan, kita ngasih tanda atau kasih batu supaya nggak lupa
Ya, firman Tuhan pernah bilang jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena seringkali kita lupa Tuhan pernah nolong kita, Tuhan gak pernah tinggalan kita, Tuhan sudah kasih jalan keluar. Tetapi ketika kita menghadapi masalah baru, ya, masalah yang mungkin kita belum temukan jalan keluar, kita lupa bahwa Allah telah pernah menolong kita dan akan menolong kita. Sehingga mungkin kita juga perlu mendirikan batu di rumah. Mungkin nanti banyak loh batunya, supaya jangan lupa. Manusia itu diberi lupa supaya nggak stres, saudara. Ya saudara, kalau kita nggak lupa, kita akan sedih terus ketika mungkin Devi ya kehilangan mama, benar nggak? Pak Andi kehilangan mama. Tapi seiring waktu Tuhan tuh bukan jadi dilupakan, tetapi ada memori-memori yang akan terus hilang, tetapi tetap menjadi kenangan, tapi itu tidak membuat kita sakit. Kalau enggak kita akan stres gitu, karena ingat terus, nggak lupa-lupa ya. Tetapi juga jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, siapa di sini yang mungkin mau kumpulkan batu? Wah Tuhan, di depan meja kerja ya Marco. Tuhan udah nolong. Dan nanti batu akik. Bahkan nanti kalau dokter harus ngadepin pasien yang punya masalah yang sangat berat, tapi Tuhan tolong, Tuhan mau banyak sekali. Nah, perlu juga ya, ini tiba-tiba Tuhan ingatkan, perlu juga supaya kita nggak lupa. Amin saudara. Nah, kisah 1 Samuel 7 ayat 1-14 ini berkisah dimulai atau berkelanjutan dari kisah sebelumnya. Kenapa? Yaitu peristiwa orang Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Jadi bangsa Israel dan Filistin ini musuh bebuyutan ya saudara. Nah, kekalahan bangsa Israel yang pertama-tama dahulu itu dikarenakan waktu itu adalah zaman Imam Eli yang punya anak. Ya siapa? Anaknya 2, Hofni dan Pinehas, yang kurang ajar, yang selalu nggak takut Tuhan, yang tidak menghormati kehadiran Tuhan. Mereka itu dipercaya untuk mengurus bait Allah, menerima persembahan, mengolah persembahan. Tetapi setiap datang persembahan kepada Allah kan yang enak-enak itu mereka ambil. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang merupakan asusila. Mereka merkosa gadis-gadis ya. Nah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh tidak takut akan Tuhan ya. Ternyata dibilang Tuhan itu ketika menegur Imam Eli itu karena Imam Eli ini kurang galak, kurang tegas sama anaknya, sehingga anaknya itu benar-benar kurang ajar. Lalu datanglah firman kepada Samuel kecil bahwa mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan, sehingga ketika mereka berperang walaupun membawa tabut Allah, bangsa Israel tetap dikalahkan oleh bangsa Filistin. Bahkan tabutnya ini dirampas oleh orang Filistin ya. Meskipun demikian Tuhan mendatangkan kegemparan bagi bangsa Filistin yang membawa tabut Tuhan ya. Akhirnya di situ perang antara Dagon dan Tuhan. Nah, di tabut Tuhan ditaruh di kuil Dagon, tetapi ketika pagi hari bangsa Filistin melihat bahwa Dagon itu kepalanya jatuh ya, lalu dibangunkan lagi nih patung, lalu besoknya nggak cuma jatuh tapi kepalanya lepas, tangannya lepas, dan jatuhnya gelinding di depan pintu kuil, sehingga bangsa Filistin dikatakan tidak berani kalau ngelewatin pintu tuh mereka tuh takut karena pernah ada kepalanya Dagon di situ. Nah, akhirnya karena ketakutan dan nggak cuma itu, bangsa Filistin kena tulah ya, karena ada tabut Allah itu, sehingga mereka berpikir, wah nggak baik nih kalau kalau tabut Allah ada di sini terus, kita balikin aja. Akhirnya mereka mengembalikan tabut Allah, caranya juga luar biasa ya, dinaikkan pedati, terus akhirnya sapi itu bisa jalan sendiri menuju daerah yang dituju oleh Tuhan, dan akhirnya tidak langsung ditaruh di bait Allah tetapi di Kiryat Yearim. Nah, di Kiryat Yearim ini di rumah Abinadab selama 20 tahun. Tetapi apa yang terjadi dalam 20 tahun ini ya?
oleh karena 20 tahun itu tabut Allah tidak dikembalikan ke tempatnya yang seharusnya, tetapi dia ditaruh di rumah Imam Abinadab, orang Israel tidak dapat mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kemudian mereka mengeluh kepada Samuel akan hal ini, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan next dalam hidup kita? Bagaimana memperoleh kemenangan dalam peperangan hidup kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Mereka butuh pertolongan Tuhan karena selama mereka 20 tahun ini mereka mengeluh. Orang yang mengeluh ini berarti orang yang punya masalah. Di sini siapa yang suka ngeluh? Ngeluh itu enggak berarti harus berkeluh kesah, tetapi kadang menghela nafas atau ngomel atau ya banyak. Gimana saudara kalau ngeluh masing-masing pasti beda. Kalau capek gimana? Ayo, Niel kalau ngeluh gimana Niel? Kata ya. Ada yang ngeluh kalau ngeluh ngomel, ada kalau ngeluh itu cuma ya ngela nafas atau apa ya? Seringnya tuh ya mungkin itu juga bisa ya. Pokoknya ngeluh lah banyak. Ngeluh itu berarti kita nggak kuat ngadepi hidup ini, capek katanya lah. Lalu bagaimana nih kita harus menang, padahal kita bilang kita harus menang, kita harus lihat bahwa tangan Tuhan menolong kita. Yang pertama jelas ya, yang pertama next, kita tidak boleh hidup jauh dari Tuhan. Nah ini yang dialami oleh bangsa Israel. 1 Samuel 7 ayat 2, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya, jadi mengeluh ini karena beban berat, saudara. Karena ada intimidasi musuh. Bangsa Filistin terus mengintimidasi, terus mengalahkan mereka. Jauh dari tabut Allah membuat hidup kita ini berat, saudara. Hidup yang berat berarti kita menghadapi dengan kekuatan sendiri, ya, karena ada intimidasi musuh. Saudara, intimidasi musuh itu bekerja bukan yang seperti kita bayangkan, tetapi hanya kata-kata saja dari si jahat membuat kita lemah, membuat kita itu takut, ya. Yang kata-kata si jahat yang mengintimidasi, yang membuat kita ketakutan. Seperti apa, saudara? Ketika Eli diintimidasi oleh Isabel, itu contoh. Kita mungkin seringkali tanpa saja juga kita menjadi lemah karena intimidasi musuh melalui perkataan, kamu memang gak sanggup, gak mungkinlah kamu bisa, ya, nah dan sebagainya, saudara. Nah kita lihat apa kata tabut Allah itu. Next, kita lihat ya gambarnya. Ini dibuat Musa atas perintah Allah di Gunung Sinai. Nah kalau perintah Tuhan menyuruh Musa, seperti menyuruh Nuh, terutama kalau kita lihat misalnya imamat nih, cara bikin baju imam, cara bikin menyediakan peralatan di bait Allah, ya, ini cara perintah membuat tabut Allah semuanya detail, saudara, ya. Nah ini perintah Allah langsung kepada Musa di Gunung Sinai, dibuat dari kayu akasia dan dilapisi emas. Nah isinya apa di sini? Siapa yang ingat? Ada 2 batu yang berisi 10 perintah Allah, lalu apa lagi? Tongkat Harun yang berbuah bunga badam, ya. Nah, lalu ada roti mana. Roti mananya nggak busuk berarti, ya. Berarti ajaib, ya. Padahal sehari aja nggak diambil, besoknya busuk, luar biasa Tuhan, ya. Nah, dan di sini dikatakan lebih luar biasa, melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Ini melambangkan kehadiran Allah di tengah umat Israel. Jadi ketika ada tabut Allah, semuanya
tahu bahwa Allah hadir di tengah umatnya. Sehingga ada gereja, saya pernah lihat di video, yang membuat replika ya, di Semarang ini loh ya. Replika ini terus digotong dan semua menyembah ya. Padahal enggak ya, Yesus sudah mati dan kita enggak perlu lagi mengikuti tata cara perjanjian lama secara tata cara ibadah saudara, tetapi mereka menyembah semua ya, digotong ya tabut Allahnya. Nah padahal hanya ada satu tabut Allah. Nah ini melambangkan kehadiran Allah. Sekarang kita tidak perlu begitu lagi karena Allah hadir di dalam hati kita, dalam pujian kita, di dalam ibadah kita. 2-3 orang ada dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Dalam pujian penyembahan kita, Tuhan hadir. Dalam hidup kita, Tuhan hadir. Nah, bagaimana saja kita memperlakukan Tuhan, itu yang akan membuat Tuhan bekerja. Nah, saudara, juga lambang tabut Allah ini Tuhan berbicara dengan Musa di antara 2 kerubim di penutup tabut. Jadi Tuhan berbicara ya, itu kan ada 2 kerubim di situ. Nah, Tuhan berbicara di antara situ ya kepada Musa. Nah, menghadapi hidup ini, apa yang next kita keluhkan saudara? Hidup aja berat, apalagi masalahnya. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, saya percaya kita menanti-nantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, kita percaya masalahnya tidak berat lagi saudara. Nah saudara, saya kemarin dikirimi video, tapi di grup, bahwa kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Nah ternyata ada satu burung yang berani kepada burung Raja Wali. Dan burung ini nangkrik atau berani berdiri di punggungnya Raja Wali ini. Yaitu burung gagak. Berani loh dia langsung totolin sini, tetapi cara burung Raja Wali ini mengusir burung gagak ini enggak dikibas-kibasin, enggak, tetapi dia naik terbang sangat tinggi sehingga burung gagak ini kehabisan nafas, oksigen sehingga dia jatuh sendiri. Demikian juga ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, sehingga ketika kita bilang masalah itu berat, enggak berat lagi karena kita dapat kekuatan yang dari Tuhan. Dan ketika ada banyak hal yang menghalangi kita, itu akan lepas sendiri ya. Mungkin kita lihat masalahnya besar banget, tapi ketika kita naik terbang tinggi, lama-lama lihat masalahnya jadi kecil karena kekuatan Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana jarak hidup kita dengan tabut Allah? Bagaimana hidup kita ini ada dalam hadirat Tuhan atau jauh dari Allah, saudara? Nah itu yang akan membuat kita, indikasi kita apakah kita akan kuat atau tidak seperti bangsa Israel ya. Kita ingat lagunya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari umat Tuhan katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tangan sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Meskipun di sini juga ada banyak anak muda, kita harus tetap dekat sama Tuhan, ya. Pasti masa depan kita ada aman dalam Tuhan. Kita tenang, nggak selalu FOMO. Siapa yang tahu FOMO? Ya, nggak usah kita ngikutin kehidupan dunia ini yang kan terus nggak jelas. Tapi mari kita tenang di dalam Tuhan. Kita tenang dalam kuat kuasanya. Amin. Amin. Ya, kita ingat tragedi yang terbesar di awal tahun itu ada pesawat-pesawat yang jatuh, ya. Mungkin hanya karena burung-burung, perpindahan burung-burung, kumpulan burung-burung yang pindah dari tempat satu ke tempat yang lain karena pergantian musim. Tetapi itu semua salah satu cara, ya, bagaimana banyak yang tragedi-tragedi yang terjadi. Tetapi yang paling menakutkan mungkin adalah kejadian di California, di LA, ya saudara. Kita nggak sedang menghakimi, tetapi kita tahu bahwa Allah sedang melawat mereka dan Tuhan rindu mereka kembali berbalik kepada Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa Pentakosta ketiga akan, Pak Niko bilang akan harus terjadi melalui Amerika, ya, karena Amerika itu sendiri nanti akan bergerak ke bangsa-bangsa. Kita tahu kegerakan itu terjadi di sini dan akan ke Amerika, dari barat akan kembali ke Yerusalem. Dan kita lihat caranya Tuhan, kok bisa ya, nggak kepikir gitu caranya bagaimana bangsa ini harus bangkit karena sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Memang ada yang bilang nggak terima gini loh, jangan berpikir bahwa ini nih karena disama-samakan nih dengan Sodom dan Gomora, karena di bangsa di LA ini banyak kok orang benar gitu ya, yang mencintai Tuhan. Tetapi kita kan nggak bisa lihat secara jumlahnya orang benar di situ, tetapi kita lihat bahwa Amerika terutama LA ini banyak benar orang yang senang menghujat nama Tuhan, senang yang mempermainkan Tuhan. Bahkan terakhir itu kan benar-benar pendetanya ini pendeta gay, malah cewek tuh cowok tapi didandanin pakai lipstik, pakai ini, terus dia memimpin ibadah. Dan banyak sekali gereja-gereja yang harus memberkati pasangan-pasangan gay, saudara. Nah, apakah kebetulan? Ya, apakah seizin Tuhan? Api yang sangat luar biasa, ya, kalau lari itu kena angin Santa Ana itu 100 km per jam kecepatannya. Jangan-jangan lebih cepat dari Pak Andi kemarin naik mobil dari Semarang. Akan dibilang 160 ya. Mungkin kalau yang ngejar Pak Andi bisa dipadamkan. Anginnya kan cepet banget ya. Jadi sampai nah, saudara, ternyata Tuhan sangat sayang kepada bangsa ini sehingga diizinkan Tuhan untuk mengalami hal demikian. Yang luar biasa, ada satu sutradara yang bikin Passion of Christ, ya, yaitu siapa? Mel Gibson, ya. Ternyata dia rumahnya di sana, rumahnya ratusan ya kalau hitung kita kan ratusan miliar, ya, tetapi dia memang cinta Tuhan dan dia bilang kalau itu sih memang kami tahu bahwa itu semua adalah barang-barang fana, ya. Dia lagi nyelesain Passion of Resurrection, ya, setelah kebangkitan Kristus. Tetapi orang ini memang tahu kalau yang habis itu semua adalah barang-barang fana, ya. Kita berdoa terus bagi California, bahwa jiwa-jiwa sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan mereka akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti yang kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel, ya, pada zaman Imam Eli, demikian sekarang Los Angeles, ya, atau California ini dibiarkan habis oleh Tuhan karena juga dosa-dosa mereka. Tetapi jangan takut, orang-orang benar akan mendapat mujizat dan bahkan mungkin ujian bagi mereka, seberapa besar pengaruh dunia bagi mereka atau mereka mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Apabila orang-orang Sodom
Gomora yang tahu dosa-dosa mereka, mereka dihukum, dan tahu dosa mereka California, kenapa tidak dihukum seperti kami, maka mereka akan protes, saudara ya. Nah, yang kedua adalah kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Berbalik artinya menyadari bahwa kita telah salah arah dan kembali ke arah yang benar. Kalau kita ternyata menuju arah ke depan, ternyata itu salah, jalan yang salah, kita harus kembali ke berbalik ke belakang. 180 derajat, jangan 360 ya, sudah kebablasan, balik lagi ya. Yaitu kita kembali kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan itu enggak berpengaruh dalam kehidupan kita, saudara. Ternyata kita menyimpang hanya sedikit, berkompromi hanya sedikit, tetapi lama-lama kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi berbalik itu next harus segenap hati. Dan dikatakan bahwa menjauhkan Allah asing. Ya, bangsa Israel ini selama 20 tahun terus menyembah kepada Allah-Allah bangsa-bangsa asing ya, sehingga Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah mereka. Apa saja yang menjadi Allah asing bagi Tuhan kita, yaitu segala sesuatu yang mengalihkan hati dan ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, saya kesaksian sedikit ya. Contohnya ini, kita nggak fokus kepada Tuhan. Dulu saya pernah, waktu zaman Facebook baru, saya pernah masuk ke Facebook, dan ternyata ketika sudah di depan komputer, sapa-sapaan say hello itu, saudara, itu waktu untuk cuci baju, waktu untuk itu tiba-tiba habis. Memang saya nggak terlalu rada gaptek juga dan nggak terlalu aktif ya di medsos. Nah, tetapi saya waktu itu ngerasa kok harusnya masak jadi ketunda, harusnya cuci baju akhirnya ketunda, enggak deh gitu. Nah, tapi kan terus ya, iblis itu kan cari celah kan. Sekarang nggak di komputer lagi tetapi dipegang ya, sampai malam kita bisa pegang handphone ya. Waktu itu waktu tahun berapa pencurahan Roh Kudus, saya tuh geli. Saya diingatkan Tuhan soal apa? Main heyday, saudara. Tengah malam itu bisa bangun, terus nanti bikin apa, saudara? Bikin pesanan. Mulai bangun tidur, pesanan dulu. Tapi itu tiba-tiba seperempat jam, setengah jam gitu nggak sadar gitu, ngerjain pesanan gitu, udah ditunggu kapal gitu. Itu bukan sesuatu yang sepertinya kita berbuat dosa ya, tetapi mengalihkan. Harusnya begitu bangun kita langsung menyembah Tuhan gitu ya, langsung bersyukur. Ini ingatnya hedenya ini pesanan itu apa nih, jagung banyak yang lama itu loh. Yang tumbuhnya lama gitu ya. Nah, akhirnya juga saya tinggalin gitu. Nah, tetapi kan itu terus bisa mengalihkan ya. Nah, kemarin itu saya geli di YouTube saya itu, kalau bukan yang subscribe ya, kalau yang subscribe kan pilihan ya. Tapi tiba-tiba selalu muncul film Cina, saudara. Saya itu kan dari kecil seneng nonton film, karena apa? Karena didikan orang tua enggak. Dulu zaman saya masih kecil itu ada yang namanya misbar. Tahu, pernah masa ngalami misbar? Gerimis bubar. Jadi nontonnya tuh di lapangan, terus kita nonton rame-rame. Nanti kalau gerimis bubar. Saya kalau nonton di desa. Nah, nonton film Piranha waktu itu juga gitu ya. Pada takut teriak-teriak sama orang-orang desa sana di Sidarja sana ya. Nah, dari kecil mama saya itu senang nonton film India. Jadi saya tahulah film India ya, tokoh-tokoh, artis-artis, aktor-aktor India tahu. Nah, udah gitu nonton film silat, nonton juga gitu ya, sorry gitu, tahu juga. Lalu
ketika saya masih SMP, SMA itu papa saya nanti pulang kerja jam 4 keluar, papa mau kemana gitu kan, mau nonton gitu, ikut gitu kan. Nah filmnya apa? Film barat, tua Rembo gitu, nontonnya berdua sama papa. Akhirnya film Cina, film silat itu ya, film silat, film Cina, film India, film barat, hanya film Indonesia yang nggak nonton. Nah film Korea saya harus jaga-jaga nih, jangan sampai saya cinta. Nah akhirnya apa saudara? Waktu sekarang tuh muncul film-film Cina itu yang filmnya rekanasi atau film-film yang zaman kerajaan, nggak sadar saudara, nonton kadang-kadang udah tahu ceritanya ini selalu cuma perannya ganti-ganti ya, kadang-kadang nonton saya lihat komennya, udah tahu lah ceritanya gini tapi kok ya aku nonton lagi. Akhirnya saya sadar gitu, ini nggak bagus. Karena apa? Filmnya ini terlalu banyak bully, terlalu banyak apa yang disembah itu mamon. Jadi kalau gini ya, ceritanya cuma muter-muter. Jadi kalau misalnya kita pakai baju jelek nih, ada toko pakai baju jelek terus mau beli mobil nih, wah dihina-hina sampai karyawannya, ayo panggil satpam, diusir, dihina-hina, ternyata dia CEO gitu. Begitu dia CEO langsung disembah-sembah. Yang disembah apa? Mamon. Pokoknya yang kaya lah yang dianggap ya, yang kaya itu yang dipuja-puja. Ternyata kehidupan mereka hanya yang kaya yang dipuja. Sekalipun itu saya belajar dari oh iya ya, tapi kok nonton terus. Enggak, saya berjanji tidak akan nonton. Enggak mau saudara. Karena apa? Penasaran kan, tetaplah kalau cerita sudah ini penasaran, tetap penasaran. Nah saudara, itu cengkir kan berhala-berhala yang tiba-tiba menjadi berhala, menjadi penghalang batu kita ya di depan kita untuk kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan saudara. Jadi apa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti ada yang kadang-kadang mengganggu ya, misalnya pagi-pagi kita mau menyembah Tuhan, mungkin kalau Devi kan buru-buru nih Vi mau ngajar gitu ya. Tapi mulailah fokus gitu, kalau enggak nanti kita akan kehilangan waktu untuk kita menyembah ya. Bahkan kalau kita datang kepada Tuhan ya, kita berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mau setiap hari kita lakukan pertobatan dalam hidup kita. Kita nyanyikan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Jadi setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan sucikan dan kuduskan hati ini dari segala kecemaran dunia. Tanpa sadar hati kita bisa tercemar oleh hal-hal dunia. Apapun itu, mungkin kita kesel, yang punya karyawan kita kesel, yang punya teman kita kesel sama teman kita, ya, yang punya saudara kita kesel sama saudara kita, ya. Mari datang sama Tuhan, minta Tuhan selalu menyucikan dan menguduskan hidup kita. Lalu yang ketiga, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Setelah kita berbalik, kita sadar kita memiliki dosa yang kita sendiri gak sadar ya. Tuhan kuduskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Itu doanya Daud. Nah demikian juga Tuhan mau bangsa Israel juga mengakui dosa. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ternyata ketika mereka sadar bahwa mereka telah menyembah Allah yang bukan Allah ya, menyembah Allah bangsa-bangsa lain, mereka menyadari dosa mereka dan mereka mengakui di hadapan Tuhan. Banyak orang berpikir, aduh saya ini telah berbuat dosa. Nah anak-anak muda ya, kalau udah berbuat dosa jangan semakin aku gak layak deh Tuhan, terus semakin dalam kita berdosa. Ya, hal-hal dosa adalah hal-hal yang kita lakukan tersembunyi, baik di dalam hati maupun terhadap orang lain. Di dalam hati itu, dosa di dalam hati lebih jahat lagi ya saudara, atau dosa yang kita sembunyikan dari hadapan orang lain, atau dosa yang bahkan kelihatan saudara. Nah
Oleh karena itu kita jangan berpikir aku nggak layak. Justru karena kita memang orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena kita orang berdosa. Namun justru membutuhkan Tuhan untuk dapat menyucikan dosa-dosa kita. Nah, ini ayat yang luar biasa. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Percuma kalau kita sembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mau disayang Tuhan? Ya, kita tahu bahwa orang yang mengakui dosa dan meninggalkan itu akan disayangi Tuhan. Jadi akui dosa di hadapan Tuhan dan jangan sembunyikan. Ya, sebetulnya Tuhan tahu enggak dosa kita? Tahu ya saudara, tetapi kenapa butuh pengakuan dari kita? Supaya kita apa saudara? Susah ini mulut saya ngomong gitu. Ya, supaya kita tahu bahwa hal-hal itu salah di hadapan Tuhan. Kita harus rendah hati. Ya, orang rendah hati dimulai dari mulut kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Nah, orang yang mengakui dosa itu harus bertobat sungguh-sungguh. Katakan bertobat sungguh-sungguh. Ya, kita lihat ayatnya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Jadi orang Israel ini memang benar-benar seringkali tuh bolak-balik ya. Datang sama Tuhan, dipulihkan, nanti terus mereka kembali berbuat dosa. Lalu mereka membuat Allah-Allah, mungkin imannya enggak bekerja atau seperti apa, nanti ditindas karena perbuatan dosa mereka, dihukum karena perbuatan dosa mereka, mereka kembali lagi mengingat Tuhan, lalu berseru-seru lah. Saudara, bertobat itu harus dengan tindakan meninggalkan dosa, tidak seperti orang Israel yang bolak-balik. Karena apa saudara? Tuhan itu murah hati. Hanya kita dibutuhkan adalah mengakui kesalahan kita lah. Yang terakhir, kita terus berseru kepada Tuhan. Ya, untuk dapat mengalami pertolongan Tuhan kita harus berseru kepada Tuhan. Ini penting. Jangan berharap pertolongan Tuhan karena kita sendiri tidak merasa perlu untuk menerima pertolongan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ya. Jadi ini tuh orang Israel ini sejak mereka punya masalah dengan Tuhan, yaitu ketika saya diingatkan ketika mereka disuruh puasa dan mereka waktu itu dikatakan puasa kamu, aku akan menemui engkau. Terus Musa naik ke gunung. Bangsa Israel sudah memutuskan untuk udah Musa kamu aja deh, kami takut, kami nggak layak. Nah sejak itu kan akhirnya ada nabi ya yang selalu menjadi pengantara kita, ya, pengantara mereka kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan minta kepada Nabi Samuel. Waktu itu Nabi Samuel ini belum menjadi nabi sebetulnya, menjadi imam ya, tetapi waktu itu sudah ada di rumah Tuhan dan Imam Eli baru meninggal ya. Nah, di sini dikatakan jangan berhenti berseru. Jadi minta tolong kepada imam, minta tolong kepada orang-orang yang kalau sekarang minta datang sama Pak Pendeta doain dong, jangan berhenti doain saya. Ayo dong Pak Pendeta berseru-serulah untuk masalah saya. Nah, saudara, ini pola ini yang dipakai kepada orang Katolik ya. Jadi kalau sampai sekarang ada orang Katolik kan tidak bisa bertemu dengan seakan-akan dengan Tuhan sendiri, tapi minta imam ya. Seperti itu sebetulnya dasarnya waktu itu karena bangsa Israel itu takut banget sama Tuhan ya. Akhirnya udah Musa kamu aja deh yang ngomong sama Tuhan, nanti Tuhan ngomong apa sampaikan kepada saya. Nah demikian juga. Nah tapi kita tahu cara kerja Tuhan sekarang, kita bisa langsung berseru kepada Tuhan ya.
Nah, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ya, kata berserulah ini banyak digunakan dalam Alkitab. Nah, contohnya waktu hakim-hakim, ya saya tadi cerita bahwa berserulah orang Israel kepada Tuhan kalau ada datang kesusahan, penindasan dari bangsa lain, dari penjajahan bangsa lain, mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Setelah ditolong, ya dimunculkan Nabi Otniel di situ, ya Hakim Otniel untuk melawan mereka. Sudah bebas, Hakim Otniel memerintah selama 30 tahun. Setelah mati, mereka berbuat jahat lagi, berseru-seru lagi, ditolong lagi oleh hakim yang lain, seterusnya, saudara, seperti itu, ya. Karena mereka semua hidup dengan kebenaran mereka masing-masing. Nah, Tuhan katakan, carilah aku, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, ada masanya bahwa Allah tidak lagi mau ditemui ketika Allah akan menghukum dunia ini, tetapi ketika kesempatan masih ada, selama ia dekat dengan hati kita, ya saudara, selama ia dekat di tempat ini, saudara, dalam hidup orang percaya, maka mari temui dia. Di dalam Mazmur 107 ini ada berapa ayat yang berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kata berseru-seru ini memang ditulis banyak sekali bagaimana bangsa Israel, bahkan Daud dan tokoh-tokoh ya, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan diawali dengan tindakan orang percaya yang berseru kepadanya. Dalam perjanjian baru banyak pertolongan Tuhan datang kepada mereka yang berseru kepada Yesus. Contohnya Bartimius. Bartimius orang yang buta, ya, ketika Yesus datang ke kota itu, tiba-tiba dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya enggak, murid-murid bilang, berisik gitu ya. Bayangin lagi berseru-seru terus, berisik, kamu ganggu aja gitu ya. Tetapi dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sehingga Yesus berpaling dan memberi pertolongan. Demikian juga perempuan Samaria yang anaknya kerasukan setan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ada satu lagu yang berkata, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Jadi selama dia dekat, berserulah kepadanya. Selama dia masih berkenan ditemui, Yesus hanya sejauh doa. Nah, kita lihat arti berseru ya. Poin-poin terakhir yang semangat katakan yes. Mau pulang ya, Wak? Ya. Berdoa dengan sepenuh hati, jelas dan terperinci. Ya, disertai dengan erangan dan cucuran air mata. Kok jelas harus terperinci? Iyalah, kalau anak kita nangis kejer gitu, mau apa? Pokoknya nangis kejer. Kita juga bingung mau apa gitu ya. Yang punya pengalaman punya anak kecil, nangis guling-guling gitu, nggak jelas mau apa, padahal cuma mau balon. Inget benaya dulu, balon tetot, nangis mami, nangis guling-guling gitu. Nah, kalau itu jelas mintanya balon. Lah kalau kita nangis guling-guling di hadapan Tuhan nggak jelas minta apa gitu ya. Mau apa? Gitu ya. Nah, tapi ini harus berdoa dengan sepenuh hati. Ya seperti Bartimius, sebetulnya dia berseru-seru dulu baru ditanya, Tuhan, kamu mau apa? Padahal dia buta, ditanyain, kamu mau apa? Mbok mintanya lain ya. Jadi harus jelas dan terperinci. Soalnya kan selama itu Bartimius kan minta uang. Yesus kan harus jelas mau matanya sembuh atau mau minta uang nih gitu. Nah, Tuhan juga mau kalau kita berseru juga harus jelas dan terperinci, disertai dengan erangan dan cucuran air mata ya.
ceritanya ini kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, kalau nggak ada Tuhan nggak bisa gitu ya. Tuhan tolong, Tuhan kasihani ya. Saya terharu dengan orang-orang yang ketika kalau komen, saya sering lihat komennya gimana nih, kalau komennya yang selalu dengan penderitaan, kan sekarang gini ya, dengan peristiwa LE terbakar kan rasa kemanusiaannya tuh kelihatan gitu, benar-benar kayak hilang. Mereka hanya bilang bahwa itu hukuman karena perkataan Trump yang akan membuat Gaza seperti neraka gitu, dan gak peduli gitu. Tapi kalau ada yang komen bahwa Tuhan kasihani mereka, Tuhan kasihani mereka, berarti orang ini masih memiliki rasa belas kasihan. Jadi gak tertuju kepada karma ini karma gitu ya. Nah semua kan sekarang tuh orang Indonesia, orang-orang agamawi yang sangat fanatik tuh sampai lupa, sampai gak punya rasa belas kasihan kepada penderitaan orang lainnya. Nah berseru kepada Tuhan jangan diartikan bahwa kita tuh ini pengakuan terhadap diri sendiri, kepada kekuatan sendiri itu sudah habis, hanya kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Dan tindakan berseru itu menunjukkan kepercayaan penuh bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan aku. Nah, dan berseru-seru itu harus fokus ya, tadi harus jelas, harus punya ketekunan untuk berseru kepada Tuhan. Ketuk terus. Nah, kita ambil bahwa setelah apa yang kita dengar dari perikop 1 Samuel 7 ya, tadi ayat 1 sampai 12, kita lihat bahwa setelah tabut Allah kembali ke tengah umatnya, Israel berbalik kepada Allah ya saudara, bertobat dan menjauhkan Allah-Allah asing dalam kehidupan mereka, mengakui semua dosa mereka yang dilakukan oleh bangsa Israel, berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, kemudian mereka baru mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ayatnya kita lihat, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi ada peperangan yang harus kita hadapi sendiri, tetapi ketika peperangan itu sangat berat, Tuhanlah yang berperang bagi kita saudara. Seperti yang dialami oleh bangsa Filistin. Tuhan berperang dengan orang Filistin terlebih dahulu, baru setelah itu keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang-orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya saudara, kalau kita mempunyai peperangan hidup yang sangat berat, Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Ya, kita tinggal menjarah berkat-berkat Tuhan. Nah, kemenangan Tuhan diberikan ya kepada bangsa Israel. Next. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Israel seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi sejak akhirnya memberikan kemenangan mutlak kepada bangsa Israel, dan bahkan seumur hidup Samuel, Tuhan yang melawan, Tuhan yang berperang bagi orang Israel, dan tidak ada yang dapat memasuki daerah Israel. Luar biasa ya saudara, bahwa Tuhan yang menjadi benteng pertahanan, Tuhan yang melindungi bangsa Israel dari musuh Israel, musuh bebuyutan. Ya, ayat terakhir saudara, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita berharap pada pertolongan Tuhan, kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung dan bertanya, dari mana pertolongan kita? Dari mana akan datang pertolongan kita? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin untuk firman Tuhan.